Kenapa teknologi aerodinamika memainkan peran penting dalam kinerja motor MotoGP? Dalam dunia yang kompetitif dan teknologis MotoGP, teknologi aerodinamika menjadi pilar utama yang membentuk kinerja luar biasa sepeda motor balap. Secara khusus, penggunaan desain aerodinamis yang canggih bukan sekadar opsi tambahan, melainkan suatu keharusan yang tak terelakkan. Sejak kemunculannya, MotoGP telah menjelma menjadi ajang balap sepeda motor paling prestisius di dunia, dan pengembangan teknologi aerodinamika menjadi kunci untuk memastikan keunggulan kompetitif. Melalui inovasi dalam desain aerodinamis, sepeda motor tidak hanya dapat mencapai kecepatan tinggi yang mengesankan, tetapi juga menawarkan stabilitas, manuvrabilitas, dan efisiensi yang luar biasa di lintasan yang beragam. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang peran vital teknologi aerodinamika dalam mengoptimalkan kinerja sepeda motor MotoGP adalah langkah awal untuk meraih kejayaan di panggung balap global ini. Bagaimana peran teknologi aerodinamika dalam menentukan nasib sebuah balapan? Apakah teknologi ini menjadi kunci untuk membedakan antara kemenangan dan kekalahan di kejuaraan paling prestisius ini? Mari bersama-sama menjelajahi dunia aerodinamika di MotoGP berikut ini. Teknologi aerodinamika dalam MotoGP telah mengalami perkembangan yang signifikan selama bertahun-tahun, terus beradaptasi dengan tuntutan balap modern. Berikut adalah sejarah perkembangan teknologi aerodinamika pada sepeda motor MotoGP beserta tahunnya. Awal era aerodinamika. Pada awal 1980, sepeda motor balap sudah mulai menggunakan elemen aerodinamika sederhana, seperti fairing depan yang dirancang untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kestabilan. Meskipun masih terbatas, langkah-langkah ini menandai langkah awal dalam memahami pentingnya aerodinamika. Dominasi winglets akhir 2000. Pada akhir 2000, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan winglets di sepeda motor MotoGP. Winglets ini, yang biasanya terpasang di bagian depan fairing, bertujuan untuk menciptakan downforce tambahan dan meningkatkan traksi. Periode ini melihat berbagai eksperimen desain untuk meningkatkan performa aerodinamis. Pembatasan dan larangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kontroversi mengenai penggunaan winglets, MotoGP mengenakan pembatasan dan akhirnya melarang penggunaan winglets pada musim 2017. Langkah ini diambil untuk mengendalikan biaya dan mencegah ketidaksetaraan antara tim. Integrasi aerodinamika tanpa winglets. Meskipun winglets dilarang, tim-tim terus mengembangkan teknologi aerodinamika melalui desain fairing yang lebih terintegrasi. Desain fairing ini tidak hanya berfokus pada pengurangan hambatan udara, tetapi juga pada manuvrabilitas dan peningkatan downforce. Kembalinya winglets. Mulai dari musim 2019, MotoGP kembali mengizinkan penggunaan winglets, meskipun dengan aturan dan batasan tertentu. Tim-tim pun kembali mengintegrasikan elemen aerodinamika yang inovatif, mencari keseimbangan optimal antara kinerja aerodinamika dan aturan yang ditetapkan. Perkembangan sistem ducting dan desain yang terintegrasi. Pada dekade ini, teknologi aerodinamika terus berkembang dengan fokus pada desain fairing yang semakin terintegrasi dan penggunaan sistem ducting yang dirancang untuk mengalirkan udara secara efisien. Inovasi ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan performa sepeda motor MotoGP. Perkembangan terbaru dalam teknologi aerodinamika terus membuktikan bahwa aspek ini memiliki peran yang semakin penting dalam meraih kesuksesan di dunia balap sepeda motor kelas tertinggi, memastikan bahwa sepeda motor tidak hanya cepat dalam garis lurus tetapi juga handal dan responsif di setiap tikungan. Berikut ini adalah peran penting aerodinamika dalam kinerja sepeda motor MotoGP. 1. Peningkatan kecepatan. Desain aerodinamis yang baik dapat mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisiensi aerodinamika, sehingga sepeda motor dapat mencapai kecepatan maksimum yang lebih tinggi. 2. Stabilitas. Aerodinamika membantu meningkatkan stabilitas sepeda motor pada kecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan pembalap untuk mempertahankan kendali dan meningkatkan keamanan di lintasan. 3. Manuvrabilitas. Desain aerodinamis yang baik juga dapat meningkatkan manuvrabilitas sepeda motor, memungkinkan pembalap untuk dengan lebih mudah dan presisi menanggapi perubahan lintasan atau situasi balapan. 4. Distribusi beban.
Aerodinamika dapat membantu dalam distribusi beban pada sepeda motor, yang berdampak pada keseimbangan dan penanganan yang lebih baik di berbagai kondisi lintasan. 5. Peningkatan downforce. Peningkatan downforce, gaya berat ke bawah, dapat meningkatkan traksi roda, memungkinkan pembalap untuk mempercepat dan menanggapi tikungan dengan lebih baik. 6. Pengelolaan panas. Desain aerodinamis juga dapat membantu dalam pengelolaan panas komponen sepeda motor, seperti mesin dan rem, sehingga meningkatkan daya tahan dan konsistensi kinerja selama balapan. 7. Optimasi konsumsi bahan bakar. Dengan mengurangi hambatan udara, sepeda motor dapat menjadi lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar, memberikan keuntungan strategis dalam balapan yang melibatkan strategi pit stop. 8. Inovasi teknologi. Kompetisi di MotoGP mendorong inovasi dalam teknologi aerodinamika, yang kemudian dapat diterapkan pada sepeda motor produksi, meningkatkan performa dan efisiensi sepeda motor konvensional. Oleh karena itu, pengembangan teknologi aerodinamika menjadi kunci untuk mencapai kinerja optimal dan bersaing di level tertinggi dalam ajang MotoGP. Seiring sejarah panjang perkembangan teknologi aerodinamika dalam MotoGP, kita menyaksikan transformasi luar biasa yang membawa sepeda motor balap ke dimensi baru kecepatan dan presisi. Dari winglets hingga desain fairing yang terintegrasi, dunia ini terus berinovasi untuk mengejar performa optimal. Sejauh mana kita akan melihat perubahan lebih lanjut? Apakah inovasi aerodinamika terkini akan membuka babak baru dalam sejarah balap sepeda motor? Semua mata tertuju pada masa depan, tempat kreativitas dan teknologi akan terus berpadu untuk membentuk sepeda motor balap yang semakin canggih. Bagaimana pendapatmu mengenai peran teknologi aerodinamika dalam MotoGP dan bagaimana Anda melihat evolusinya ke depan? Tulis di kolom komentar.